Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami Bapak Ibu sehat, sukacita, dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu mendengarkan dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita saat ini melalui kebenaran firman Tuhan, mengenal Allah lebih sungguh. Mengenal Allah lebih sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mengenal Allah hanya sebatas nama. Nama Allah dia tahu. Dan juga banyak orang mengenal Tuhan hanya tradisi, kepercayaan, atau pengetahuan agama. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa Allah rindu kita mengenal Dia secara pribadi, mendalam dan benar. Mengenal Allah bukan sekedar tahu saudara, tetapi mengenal Allah adalah hidup yang mempunyai hubungan yang intim dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengenal Allah adalah tujuan hidup. Dalam bahasa Ibrani, kata mengenal menggunakan kata yada, menunjuk kepada pengenalan yang intim, yang sungguh, yang pribadi, bukan sekedar pengetahuan belaka. Tuhan tidak berkenan jika manusia hanya mengenal Dia dalam bermegah, dalam kesombongan, dengan hikmatnya, dengan kekuatannya. Dia membuktikan, menyatakan itu dalam kesombongan. Tuhan tidak berkenan. Tetapi mengenal Allah adalah memahami Allah itu lebih dalam dan lebih sungguh. Tujuan utama hidup orang percaya saudara adalah membangun hubungan yang baik, yang intim dengan Allah. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, mengenal Allah melalui Kristus. Rasul Paulus menyatakan bahwa segala sesuatu dianggapnya rugi dibandingkan pengenalan akan Kristus. Dalam bahasa Yunaninya kata pengenalan menggunakan kata dinos, menunjuk kepada pengenalan yang hidup akan Tuhan, berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Rasul Paulus mengenal akan Tuhan, hidupnya sungguh-sungguh diubahkan. Yang dulu hidupnya jahat, sekarang hidupnya baik. Yang dulu hidupnya suka menganiaya, suka membenci, suka tidak senang kepada Tuhan, sekarang hidupnya menjadi lebih baik, mengasihi Tuhan, bahkan menjadi pelayan Tuhan. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita mengenal hati Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup mengenal Allah tidak akan lagi hidup seperti dulu dalam keberdosaan, baik
dalam kehidupan sehari-hari. Hidupnya sudah diubahkan dalam berbagai macam kehidupannya, terpancar kasih, kesabaran, iman, kesucian, dan pengorbanan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, pengenalan yang benar akan Allah selalu menghasilkan perubahan yang baik, hidup yang baik, hidup yang penuh dengan kesabaran, tidak gampang marah, hidup yang penuh dengan kerendahan hati, hidup yang penuh dengan kesucian, hidup yang penuh dengan persekutuan, selalu ingin bersekutu, selalu ingin memuji, selalu ingin menyembah oleh Tuhan, kepada Tuhan. Bahkan hidup yang selalu dalam hidupnya penuh dengan pengorbanan untuk berbuat sesuatu yang baik dalam hidup ini. Terjadi saudara dalam keluarga. Ini terjadi dalam keluarga, lingkungan, pekerjaan, dan pelayanan kita di gereja. Inilah perubahan pengenalan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah saya dan Bapak Ibu semua, kita semua sungguh-sungguh pada saat ini sudah mengenal Tuhan ataukah belum? Saudaraku dikasih Tuhan, ini menjadi pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Yang pertama, luangkanlah waktu untuk kita bersekutu kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang kedua, bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa dan melalui ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara, hiduplah dalam ketaatan, dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, buktikanlah iman kita bahwa kita mengenal Allah lebih sungguh, lebih dalam kehidupan kita. Kiranya kasih karunia Allah menyertai langkah-langkah kita sepanjang hari ini. Shalom.